Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini, yaitu pada materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, materi yang akan kita capai atau kompetensi dasar dari materi ini adalah mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, ini coba kalian jawab kalau ada pertanyaan seperti ini. Ada berapa banyak makhluk hidup yang kamu ketahui? Bagaimana kamu dapat mempelajarinya? Kira-kira bisa membayangkan nggak berapa banyak makhluk hidup yang kamu ketahui? Ini jelas banyak sekali ya. Nah, bagaimana kamu dapat mempelajarinya? Kira-kira sulit atau mudah kamu mempelajari beragam makhluk hidup yang begitu banyak. Ya, ini ya, untuk mempelajari beragamnya makhluk hidup yang sangat banyak sekali tadi, maka perlulah kita belajar tentang klasifikasi. Ya, yuk sekarang kita belajar tentang klasifikasi. Nah, apa sih klasifikasi? Klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, kemudian cara hidup, tempat hidup atau habitat, dan juga bisa daerah penyebaran. Ilmu yang dipakai, ilmu untuk mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup, itu disebut dengan taksonomi. Ya, ini cabang biologi yang sudah kita pelajari pada materi ruang lingkup atau cabang biologi. Ya, ilmuwan yang mencetuskan tentang klasifikasi makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus, sehingga beliau dikenal sebagai bapak klasifikasi atau bapak taksonomi. Nah, ini mengapa kita perlu ilmu klasifikasi? Kira-kira perlu enggak? Ya, salah satunya tadi di awal ada pertanyaan, bagaimana kamu mempelajari beribu-ribu ragam makhluk hidup? Nah, salah satunya itu adalah pentingnya atau perlunya ilmu yaitu tentang klasifikasi. Jadi, mengapa perlu klasifikasi? Salah satu tujuannya adalah untuk menyederhanakan objek studi makhluk yang sangat beragam sehingga mudah untuk dipelajari. Itulah tujuan dari klasifikasi. Nah, manfaatnya apa kalau setelah kita bisa mempelajari tentang klasifikasi? Di antaranya adalah sebagai penelitian yang lebih lanjut, ya. Kemudian untuk mengetahui hubungan antar organisme yang satu dengan organisme yang lain. Dan yang ketiga, untuk mempelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang. Nah, ini dapatkah kamu mengelompokkan sayuran dan buah-buahan yang ada pada slide ini? Nah, coba di sini ada berbagai macam contoh buah-buahan dan sayuran. Nah, kira-kira kamu di situ mengelompokkan, bisa enggak? Untuk mengelompokkan, itu nanti ada dasarnya. Misalkan dasarnya tadi, dasar klasifikasi itu bisa berdasarkan persamaan, perbedaan ciri, kemudian habitat, bisa juga manfaat. Ini salah satu contoh pengelompokan buah-buahan tadi, ini berdasarkan manfaat. Jadi ada yang disebut dengan dimanfaatkan sebagai sayuran, ada yang dimanfaatkan sebagai buah-buahan. Ini salah satu contoh cara mengelompokkan makhluk hidup, yaitu dengan atas dasar manfaatnya. Nanti kamu bisa juga mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan dengan dasar yang lain. Nah, ini contoh-contoh dasar klasifikasi makhluk hidup yang bisa dipakai untuk mengelompokkan. Di antaranya adalah persamaan dan perbedaan apa? Ciri morfologi itu ciri-ciri tubuh luar, kemudian ciri dalam, kemudian bisa juga dari habitatnya, manfaatnya, dan juga bisa ciri kimia. Nah, ini
perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang jelas perkembangan klasifikasi makhluk hidup ini beriring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diawali dari tahun 1735 sampai dengan tahun 2004. Dengan adanya perkembangan ini, maka dikenal beberapa kelompok makhluk hidup. Yang pertama, atau pada awal penelitian itu dikenal dua kingdom. Kingdom itu kelompok, berarti makhluk hidup hanya dibedakan menjadi dua kelompok. Ini pertama. Kemudian yang kedua, berkembanglah menjadi makhluk hidup dikelompokkan menjadi tiga kingdom. Saya ulang, yang berupa kingdom, yang dua kingdom itu tadi berupa tumbuhan dan juga kelompok animal atau hewan. Berkembanglah tiga kingdom. Yang tiga kingdom berarti ada satu kelompok lagi yaitu protista. Tadi yang dua kelompok adalah tumbuhan atau pelantai sama animal atau hewan. Kemudian berkembanglah menjadi empat kingdom. Berarti ada tambahan satu kingdom atau satu kelompok yaitu monera. Kemudian tadi ada protista, kemudian pelantai atau tumbuhan dan animal atau hewan. Kemudian berkembang lagi menjadi 5 kingdom. 5 kingdom berarti ada 5 kelompok. Apa saja? Ada monera, protista, yang kita bahas apa ini? Fungi. Kemudian pelantai, ada animal atau hewan. Yang terakhir ini adalah makhluk hidup terbagi menjadi 6 kingdom. Apa saja? Nah, di sini untuk kelompok monera terbagi dua, ada Eubacteria dan Archaebacteria, kemudian protista, fungi, pelantai, dan animal. Melihat dari tabel di sini, apa kesimpulannya? Kesimpulannya tadi di awal, makhluk hidup terbagi menjadi dua kelompok atau dua kingdom. Berupa apa? Tumbuhan dan animal atau hewan. Berkembang 3 kingdom, ketambahan apa? Protista. Berkembang 4 kingdom, ketambahan monera. Berkembang 5 kingdom, ketambahan fungi. Berkembang terakhir 6 kingdom, ketambahan monera terbagi menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Inilah perkembangan klasifikasi makhluk hidup yang diawali 2 kingdom dan berakhir dengan 6 kingdom. Nah, ini selanjutnya, tapi yang dipelajari dalam mitologi ini yang sering dikenal adalah klasifikasi 5 kingdom oleh Whittaker. Ya, 5 kingdom tadi isinya monera, protista, fungi, pelantai, animal. Monera itu contoh dari monera ini adalah kelompoknya bakteri. Kemudian protista, ini gambarnya protista. Ini anggotanya adalah hewan bersel 1. Kemudian pelantai, ini kelompoknya anggota tumbuhan. Kelompok animal, anggotanya adalah hewan. Nah, ini dibedakan. Kenapa kok bisa muncul 5 kingdom ini? Karena ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya baik ciri anatomi maupun ciri morfologi. Kalau monera itu prokaryotik. Prokaryotik itu intinya, inti selnya tidak punya membran. Yang lain semuanya bermembran kecuali monera. Kemudian dari tadi membran nukleusnya banyak kelompok monera yang tidak punya, semuanya punya. Mitokondria monera juga tidak punya, sama protista tidak punya, yang lain memiliki. Ya. Kemudian kloroplas monera menyesuaikan, ada yang punya dan tidak, protista ada, fungi tidak ada, pelantai ada, animal ada. Kemudian dinding sel ini ada semua, yang tidak ada hanya animal. Inilah salah satu atau beberapa dasar yang dipakai oleh ilmuwan Whittaker namanya untuk mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Nah, untuk melakukan klasifikasi itu ada tahapannya, ya. Tahapannya yang pertama adalah pencanderaan atau identifikasi. Jadi di sini identifikasi ciri-ciri dulu. Mungkin dicari
Apa persamaannya, apa perbedaannya, kita satu, yaitu identifikasi atau pencandaraan. Setelah identifikasi, baru pengelompokan. Pengelompokan barulah dikelompok-kelompokkan berdasarkan dasar klasifikasi yang telah dipilih. Boleh dasar perbedaan dan persamaan ciri, boleh dasar manfaat, atau juga boleh dasar habitat. Dan yang terakhir, kalau sudah dikelompok-kelompokkan, maka yang terakhir adalah pemberian nama takson. Kemudian nama takson, takson itu nama kelompok. Yaitu bisa ulang, tahapan klasifikasi pertama identifikasi atau pencandaraan, kemudian pengelompokan, dan yang ketiga pemberian nama. Nah, ini urutan tingkatan takson dalam klasifikasi. Apa itu takson? Takson itu adalah nama kelompok makhluk hidup dalam klasifikasi. Jadi nama kelompok dalam proses klasifikasi. Nama kelompok ini ada urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, yang terkecil namanya spesies. Spesies-spesies yang sama nanti bisa berkumpul dalam satu genus. Genus-genus bisa satu kelompok menjadi famili, famili menjadi ordo, bukan order ya, ordo, kemudian jadi kelas, filum, ini kalau pada hewan namanya, kalau pada tumbuhan namanya divisi, dan kingdom. Saya ulang, kalau mulai dari atas, tingkatan takson, ini nama kelompok makhluk hidup yang paling besar, itu kingdom. Nanti, dalam kingdom nanti akan terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok lagi namanya filum. Filum bisa terbagi lagi menjadi beberapa kelompok namanya kelas. Kelas terdiri atas ordo-ordo. Ordo juga sama, di dalamnya bisa terdiri atas famili-famili. Famili isinya juga beberapa genus. Dan genus isinya nanti bisa berupa spesies ya. Ini nanti harus dihafalkan. Kingdom, filum, klasis, ordo, famili, genus, spesies. Atau dari bawah, spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, kingdom. Ya, ini urutan dari kingdom ini ke spesies ini berdasarkan persamaan ciri. Kalau dari kingdom ini cirinya persamaan cirinya masih sedikit, ini masih bersifat umum. Semakin mengerucut, semakin ke bawah, ini berarti semakin banyak, ya. Semakin ke bawah berarti persamaan cirinya semakin khusus atau perbedaan cirinya semakin sedikit. Nah, ini bagaimana aturan untuk memberi nama ilmiah? Tadi takson atau nama kelompok, yang paling kecil ada spesies, kemudian ada genus, famili, ordo, klasis, divisi, sampai yang terakhir adalah kingdom. Ya, kalau nama spesies aturannya coba diperhatikan. Ini kita hanya memberikan contoh, nanti kamu yang menentukan sendiri. Ini ada nama spesies, contohnya Solanum melongena. Solanum melongena. Ini adalah spesies terong, tumbuhan terong. Ini berarti nama ilmiah umumnya terdiri atas berapa kata? Ya, 2 kata. Jadi aturan memberi nama ilmiah yang pertama adalah nama ilmiah suatu spesies terdiri 2 kata. Kemudian yang kedua, kata yang pertama ini ditulis dengan huruf besar, ini solanum biasanya besar. Kemudian melongena, ini kata kedua hurufnya kecil. Yang ketiga, aturan ketiga, setiap kata ditulis dalam bentuk tegak bergaris bawah atau ditulis miring. Jadi pilihannya kalau tegak harus bergaris bawah atau boleh miring. Yang ketiga, yang keempat, apabila ada spesies yang lebih dari 2 kata, maka dikasih tanda hubung antara kata kedua dengan kata ketiga. Ya, saya ulang. Aturan menulis nama spesies, nama ilmiahnya suatu spesies terdiri atas 2 kata
Kata pertama ditulis huruf besar, kata kedua ditulis huruf kecil. Ditulis tegak, bergaris bawah, atau miring. Apabila ada 3 kata, kata kedua dan kata ketiga diberi tanda heading. Kemudian, pada 2 kata ini, kata pertama ini menunjukkan genus, kelompok genus. Sedangkan kata kedua ini sebagai penunjuk spesies. Ya, jelas ya aturannya. Nanti kalau kurang paham bisa dilengkapi dengan membaca LKS. Kemudian sekarang kelompok genus. Di atasnya spesies ada kelompok genus. Gimana aturannya? Genus diambil dari kata pertama pada spesies. Ya, kata pertama pada spesies. Ya, berarti di sini bisa Solanum, bisa dipakai. Berarti Solanum melomina, genusnya adalah Solanum. Dan Felis domestica, genusnya adalah Felis. Di sini Oriza ini sebenarnya nama padi, di sini namanya Oriza sativa. Berarti kata pertama sebagai genus adalah Oriza. Kemudian nama famili, kelompok dari genus adalah famili. Gimana untuk nama ilmiahnya? Nama ilmiah dari kelompok famili itu nama genus ditambah Achaeae untuk tumbuhan. Kemudian kalau untuk hewan ditambah Idae. Contohnya tadi ada genus Solanum, ya, ada genus Solanum ditambah Achaeae. Genus ini saya ambil contoh yang pertama, Solanum melomena, berarti genusnya Solanum. Ini saya ambil genus Solanum ditambah Achaeae, sehingga nama familinya adalah Solanaceae. Ya, ini bukan solo, ini Solanaceae. Kemudian untuk hewan, misalkan ini ada Felis domestica, saya ambil genus kata pertama dari Felis ditambah Idae menjadi Felidae. Ya. Kemudian untuk memberi nama kelompok ordo, nama ordo, nama genus ditambah ales, ini untuk tumbuhan. Jadi contohnya ada genus Rosa, oh maaf ini salah, ini nanti, oh iya ini Hibiscus Rosa sinensis. Ini genusnya Rosa, berarti nama apa namanya? Nama ordonya Solanales, Rosales atau ini aja Solanum melomena, berarti nama apa namanya? Nama ordonya berarti Solanales. Untuk hewan tidak ada aturan tertentu, jadi tergantung pengarangnya. Kemudian nama kelompok yang kelima adalah kelas. Aturannya ditambahi kata edunae untuk tumbuhan biji. Misalkan monokotil, jadi monokotil dunae ini berkelas. Kelas tumbuhan monokotil. Kemudian untuk alga ditambahi Phyceae, ada Chlorophyceae, ini berarti kelas alga jauh. Untuk hewan tidak ada aturan. Kemudian untuk nama divisi, ini ada kata-kata berakhiran pita untuk tumbuhan biji. Contohnya spermatopita, ini berarti kelompok divisi tumbuhan biji. Untuk hewan tidak ada aturan tertentu. Tapi yang sering biasanya dikeluarkan ini adalah nama spesies aturannya. Nah ini tadi contoh tingkatan takson. Ini ada Panthera pardus. Nama spesiesnya Panthera pardus. Genusnya berarti Panthera. Kemudian familinya tadi berakhiran Idae, berarti Felidae. Kemudian kelas ordonya karnivora, tadi hewan tidak ada aturan, jadi ada kelas namanya karnivora, ordonya karnivora, kelasnya ada mamalia, filumnya ada chordata, dan kingdomnya, kingdom kan kelompok terbesar yang terakhir adalah pilihannya animal dan plantae, ini harimau, berarti jelas kingdomnya adalah animal. Nah ini coba nanti latihan dikerjakan di catatan juga sambil mencatat. Ini nanti juga dikerjakan sebagai latihan. Tulislah nama latihannya
spesies berikut sesuai dengan aturan pemberian nama ilmiah. Ditulis sesuai dengan aturan yang benar. Kemudian ini ada kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci yang digunakan untuk menentukan kelompok, baik itu filum, kelas, ordo maupun spesies. Dasar yang digunakan dalam kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomi. Jadi untuk mengidentifikasi suatu spesies atau makhluk hidup, misalnya kalian tidak tahu menemukan sebuah hewan, kemudian disuruh menentukan ini kelas apa, atau ini filum apa, atau ini kingdom apa. Nah, untuk bisa menentukan kelompok dari hewan yang ditemukan tadi, maka perlu diidentifikasi dengan menggunakan dicocokkan dengan kunci determinasi. Kunci determinasi itu menggunakan kunci dikotom. Apa artinya kunci dikotom? Kunci dikotom itu terdiri dua ciri yang saling berlawanan selalu ya. Misalkan tentukan apa kingdomnya alga, lumut dan cacing. Misalkan lumut, kamu menemukan lumut. Lumut itu termasuk kingdom apa? Coba mulai dari awal. Lumut termasuk prokaryotik apa eukaryotik. Prokaryotik tadi hanya dimiliki bakteri, yang lain eukaryotik, jadi masuk eukaryotik nomor 2. Nomor 2 berarti lanjut ke pernyataan nomor 2, ada dua pilihan. Uniseluler atau multiseluler. Uniseluler itu bersel 1. Kalau multiseluler bersel banyak. Kira-kira lumut bersel 1 apa banyak? Kalau bersel 1 dia masuk kingdom protista. Kalau bersel banyak masuk di nomor 3, masih berlanjut ke nomor 3. Nah, ini ada pernyataan autotrof. Autotrof itu bisa fotosintesis, heterotrof tidak bisa fotosintesis. Kira-kira lumut bisa tidak fotosintesis? Bisa, berarti lumut berhenti di sini. Lumut termasuk kingdom pelampai. Untuk cacing sama alga, nanti kamu kerjakan juga. Tentukan dia, kamu identifikasi dia masuk di kingdom yang mana. Ya. Boleh pakai kunci determinasi yang ini atau yang ini. Nah, ini demikian materi pembelajaran tentang klasifikasi. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lewat Classroom atau baca lagi di sumber yang lain, bisa menggunakan UKS atau internet dan lain-lain ya. Demikian saya akhiri pembelajaran pada kali ini. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dicatat materinya di buku catatan.